Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arjuna. Saya adalah mahasiswa D3 Teknik Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Haloleo dengan NIM saya P3B1240414. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial dan penjelasan tentang bagaimana cara menggunakan perintah-perintah atau shortcut yang ada pada aplikasi AutoCAD. Jadi, tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke tutorialnya. Oke, kita sudah masuk dalam aplikasi AutoCAD. Jadi untuk tampilan dari aplikasi AutoCAD sendiri adalah seperti ini. Dan di sini saya sudah membuat beberapa perintah atau objek di mana nanti agar mempermudah nanti saya menjelaskan. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung aja ke perintah pertama. Nah, untuk perintah pertama di sini adalah line atau garis. Jadi untuk membuat garis pada aplikasi AutoCAD itu cukup mudah. Jadi kita hanya perlu menekan pada keyboard yaitu enter. Kemudian kita pilih titik awalnya. Nah, oke. Ini adalah cara untuk kita membuat garis pada AutoCAD. Kemudian misalnya nih garisnya kita mau kasih ukuran. Misalnya kita pilih, saya maunya garisnya panjangnya 30. Nah, kita klik 30, ketik 30, kemudian kita tekan enter. Nah, di sini panjangnya sudah 30. Dan di sini kita lihat bahwasannya garisnya masih lanjut. Nah, untuk seperti ini, kita hanya perlu tekan space. Nah, kita lanjut ke perintah berikutnya yaitu polyline. Nah, untuk polyline ini sendiri hampir sama dengan line, cuman dia ada sedikit perbedaan. Nah, untuk lebih lanjutnya kita langsung saja kita ketik BL, kemudian kita buat garis. Nah, di sini kita buat garis abstrak saja. Kita buat garis saja. Nah, yang menjadi perbedaan antara polyline dan line adalah seperti ini. Nah, di sini itu adalah membuat garis abstrak dari line. Nah, yang menjadi perbedaan dari line dan polyline sendiri adalah untuk polyline garis ini dia tergabung dalam satu objek, sedangkan untuk line sendiri dia terpisah-pisah. Jadi yang menjadi perbedaan antara line dan polyline yaitu garis pada line dia tidak menyatu atau terpisah-pisah, sedangkan garis pada polyline dia semuanya menyatu seperti ini. Kita langsung ke perintah berikutnya. Oke. Nah, untuk perintah berikutnya yaitu circle. Nah, circle sendiri ini adalah lingkaran. Jadi untuk membuat sebuah lingkaran pada aplikasi AutoCAD cukup mudah, kita hanya perlu tekan C enter. Kemudian kita klik. Nah, di sini kita lihat ada angka 22. Nah, untuk 22 ini sendiri adalah jari-jari dari lingkaran ini sendiri. Misalnya nih, kita membuat lingkaran ukuran 30 cm. Kita akan membuat sebuah lingkaran dengan diameter 30, maka kita hanya perlu menulis jari-jarinya itu 15. Jadi kita tulis seperti itu. Nah, di sini sudah ada lingkaran. Dan untuk mengujinya kita hanya perlu ke sini dan kita pilih diameter. Nah, di sini sudah ada keterangan diameter dari lingkaran ini adalah 30. Nah, begitu seterusnya. Kemudian perintah berikutnya yaitu rectangle atau kotak. Jadi untuk membuat kotak sendiri pada aplikasi AutoCAD itu kita hanya perlu mengetik C kemudian enter. Nah, kita sudah bisa membuat kotak seperti ini. Nah, misalnya nih kita membuat kotak, terus kotaknya ini kita mau kasih ukuran. Nah, cukup mudah, kita hanya perlu garis seperti ini, seperti ini, kemudian kita ketik ukuran berapa yang kita mau. Misalnya ukurannya 20, jadi kita ketik 20,20 kemudian enter. Nah, seperti ini.
Kemudian perintah berikutnya yaitu patch atau arsiran. Nah, di sini saya sudah membuatkan sebuah objek berupa rumah, mana dari hatch ini sendiri adalah arsiran. Jadi misalnya nih kita mau warna ini, atau kita mau buat arsiran untuk atapnya, mudah kita tekan A, baru kemudian enter, kita pilih di sini. Nah, misalnya saya tidak mau yang ini, saya maunya garis-garis miring. Nah, sini ada di atas, kita pilih yang ini, kemudian kita arahkan di C. Nah, seperti itu. Jadi satu sama, ketik A, enter, kemudian pilih solid. Kemudian untuk warnanya pilih di sini. Nah, kita bisa pilih warna sesuai kesukaan kita. Select warna biru nih. Nah, kita tinggal arahkan seperti ini, seperti ini. Nah, itu untuk perintah hatch. Kemudian perintah berikutnya yaitu copy. Nah, untuk copy ini sendiri cukup, saya rasa cukup familiar. Jadi sama, kita mengcopy sebuah objek, misal bisa juga kita blok. Nah, misalnya nih kita blok, kemudian kita klik CO, enter. Nah, itu kita sudah bisa mengcopy objek yang tadi. Nah, itu untuk copy. Kemudian kita langsung ke perintah berikutnya, yaitu sini ada mirror. Nah, mirror, misalnya langsung saja kita pilih objek, kemudian kita ini. Nah, di sini dia membuat objek salinannya. Nah, kemudian setelah kita tekan enter, nah di sini muncul yes dan no. Jika kita memilih no, maka objek yang ini dia tidak akan terhapus. Nah, sebaliknya ketika kita pilih yes, maka objek yang ini akan terhapus. Kalau misalnya kita pilih no, nah seperti ini. Misalnya kita buat lagi, kita ini, kita ke bawah seperti ini, kemudian kita tekan yes. Nah, objek yang ini dia terhapus. Nah, kemudian perintah berikutnya yaitu fillet. Nah, fillet ini sendiri adalah perintah di mana digunakan untuk menyambungkan dua buah garis. Misalnya seperti ini, sudah ada contoh. Untuk menyambungkan garis ini dengan garis ini, kita tidak perlu sosok menggunakan garis seperti ini. Kita hanya perlu menggunakan perintah fillet. Jadi kita hanya perlu tekan pada keyboard, kemudian enter. Nah, kita kemudian pilih objek ini, objek mana yang akan diambil seperti ini. Nah, ini adalah perintah fillet. Kemudian misalnya saya mau sudutnya ini tidak siku, saya maunya agak sedikit lingkar atau sedikit melengkung. Nah, bisa pertama kita tekan T, kemudian kita tekan P dan kita tentukan untuk lingkungan ini berapa. Misalnya kita pilih seperti ini. Kemudian lanjut ke perintah berikutnya yaitu trim, dimana trim ini sendiri biasa digunakan untuk memotong sebuah garis. Nah, misalnya seperti ini, kita tekan R pada keyboard, kemudian kita klik enter. Nah, trim ini dia digunakan untuk menghapus objek-objek yang kita tidak inginkan atau biasa berupa garis. Nah, seperti itu. Nah, lanjut ke perintah berikutnya yaitu extend. Nah, extend ini sama seperti trim, cuman kebalikannya. Nah, extend sendiri, kalau yang tadi trim ini memotong, nah extend sendiri adalah menyambungkan. Nah, kita langsung saja kita tekan X dan enter. Nah, kita pilih objek mana yang menjadi tujuan. Misalnya kita pilih objek ini nih. Nah, kemudian kita klik enter satu kali lagi. Nah, ini garis. Ketika kita memilih garis ini, dia otomatis akan menuju ke objek yang kita sudah pilih tadi, seperti ini. Kemudian juga dengan ini. Nah, yang tidak bisanya ketika objek itu ketika sebuah garis yang kita arahkan itu dia tidak mengarah ke objek yang kita pilih tadi, seperti ini. Misalnya saya mau di sini. Nah, di sini tidak bisa karena dia tidak menghadap ke objek yang ini. Seperti itu. Nah, ini itu
adalah perintah offset. Nah, langsung saja kita klik set. Nah, kemudian kita klik 5, dan kita pilih mana yang nah, setting sendiri boleh dibilang dia seperti membuat duplikat dari badannya itu sendiri, tapi belum besar. Nah, kalau saya salah bisa dikoreksi. Nah, jadi untuk set itu biasa digunakan seperti ini. Kita tinggal arahkan saja mau ke kiri atau ke kanan sesuai. Nah, kemudian perintah yang terakhir yaitu move. Nah, untuk move ini sendiri yaitu perintah untuk menggerakkan sebuah objek atau memindahkan. Nah, untuk memindahkan misalnya objek ini kita akan pindahkan ke sini nih. Nah, kita harus pertama blok dulu kayak objek yang ingin kita pindahkan, kemudian klik titik M, enter. Nah, di sini kita sudah bisa memindahkan tuh share di mana sesuai dengan teman kita gitu. Nah, selain itu juga untuk move ini sendiri ada cara lain selain klik pada keyboard. Kita juga bisa dengan mengarahkan kursor kemudian klik dan langsung menggeser tulis. Nah, ini bisa seperti ini. Nah, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya yang dapat saya berikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf, karena saya juga manusia dan di sini kita sama-sama belajar. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.